Pemirsa, namanya tidak pernah padam, bahkan kerap menjadi trending topik. Cuitannya tidak jarang dijadikan bahan berita. Selama menjadi menteri, sejumlah kontroversi pernah mewarnai. Meski awalnya diragukan karena tidak sekolah tinggi, namun berakhir dengan pujian dengan mendulang banyak prestasi. Siapa sangka dari sejumlah deretan penghargaan penting serta sepak terjangnya, menjalani getirnya hidup, membuatnya menjadi sosok yang memang mengagumkan. Saya Ajatul Ratna kembali hadir di One on One dan seperti biasa selama 1 jam ke depan saya akan berbincang dengan tamu istimewa. Dan saya sudah bersama dengan Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019. Apa kabar Ibu Susi? Apa kabar? Baik Pak Ajat, terima kasih. Apa kabar semuanya di Jakarta? Sehat Ibu, senang sekali saya bisa berbincang banyak dengan Ibu Susi. Saya kangen banget karena Ibu Susi lama tidak menenggelamkan. Saya tenggelamin netizen yang suka bikin ular macem-macem di Twitter. Baik, tapi Ibu Susi lama tidak menenggelamkan, kangen nggak sih sebetulnya? Well, itu kan cuma pekerjaan saja. So, untuk saya ya, saya tetap kangen dengan keluarga itu saja. Itu bebas, itu yang selalu bikin saya kangen. Sekarang pandemi, kita nggak bisa bebas lagi. Protokol kesehatan kita mesti patuhi. Ada aturan-aturan ya untuk menjaga supaya jangan sampai kita tertulari dan menulari orang lain. Betul. Itu ya. kan juga merenggut kebebasan kita. Tapi ya harus, kalau tidak konsekuensinya sakit. Iya. Dan kalau berbicara tentang tadi ya, kembali ke keluarga, tapi sebetulnya ada nggak sih perbedaan pada saat dulu gitu sibuk menjadi seorang menteri, sekarang lebih banyak berada di rumah berkarir kembali, mengurus perusahaan. Apa sih perbedaan yang paling berarti dari keseharian seorang Susi? Perbedaan yang saya lihat dulu waktu saya jadi menteri, saya bisa do a lot of things untuk other people. Make a difference untuk community. Yeah. Kalau sekarang saya hanya bisa make difference untuk keluarga sendiri, compound sendiri, lingkungan sendiri, itu saja. Baik, tapi kalau saya sih kalau dilihat dari perwajahan seorang Susi Pujiastuti ada perbedaan loh Ibu. Jadi sebelum dan sesudah menjadi menteri ini Ibu Susi ini sekarang ini semakin ayu, semakin modis, apa iya? Karena sudah jadi presenter kan. Hari ini saya dandan karena Pak Ajat undang ke acara one to one, ya. Baik. Apresiasi untuk MNC, ya. Try my best to look better gitu aja. Baik, tapi memang terasa ya Bu ya, setelah menjadi seorang menteri kita tahu yang paling pangling dari penampilan seorang Susi itu waktu pakai gaun kebaya waktu itu ya, walaupun kebayanya katanya kebaya warisan begitu ya, nggak ada yang tahu tapi itu. Sampai ya, akhirnya sekarang pelantikan. Ya. Betul, sekarang jadi trending gitu kan, apapun yang digunakan oleh Susi itu selalu menarik perhatian. Sadar nggak sih? Saya tidak mengerti kenapa, saya biasa-biasa saja. Kalau orang melihat apa, saya pakai apa, ya sebetulnya biasa. Saya tidak pernah terlalu, itu foto lama yang tadi saya lihat ada pakai lobster itu zaman tahun 2009 atau 2006 kalau tidak salah pakai. Betul. Tapi kalau sekarang kan banyak warna-warna saya lihat ya yang digunakan oleh dulu seorang suka ibu. warna hitam, sekarang kata orang kalau usia makin tua sebaiknya mulai banyak warna supaya ketuaannya sedikit tidak kelihatan. Baik ya. Tapi memang rasa-rasanya seorang Ibu Susi Pujiastuti ini kok makin terkenal ya walaupun tidak menjadi menteri. Twitternya tuh selalu menjadi trending loh. Twitter sebetulnya untuk saya ya salah satu cara mengaktualisasikan diri kita atau ide kita, pikiran kita. Saya pikir ya dulu saya orang gagap gadget, tapi sejak jadi menteri harus komunikasi, ya saya belajar main Twitter. Nah, diajarin oleh staf, akhirnya ya kita bisa saya sendiri ya menikmati juga bahwa ternyata out there mereka juga engage, mereka juga
membaca apa yang saya komunikasikan. Iya. Dan juga saya sharing banyak artikel supaya masyarakat lebih pintar, lalu juga sharing concern, supaya saya pikir juga saya tidak sendirian kan, tidak bahwa pola pikir seperti ini tuh ternyata ya ada juga yang berpikiran sama. Iya. Saya pikir in the end of the day kita kan juga semua mencoba berbuat yang terbaik di bidangnya, di wilayahnya, dengan caranya masing-masing ya. Baik. Itu saja. Tapi jangan nuit macam-macam loh Ibu, karena setiap tweetan seorang Ibu Susi itu selalu jadi bahan berita. Saya pikir tweetan saya very simple, direct to the point. Kemudian simplifying problem yang kadang diangkat oleh netizen atau media. Seperti misalnya kita cerita tentang pandemi ini, lalu ada persoalan ya, Anda telah berbuat apa? Ya saya kadang-kadang jengkel, kita semua mencoba berbuat, mengkampanyekan prokes, pakai masker, membantu yang membutuhkan. Masih ada yang buzzer yang nyinyir seperti itu ya. Saya jawab, saya tadi pagi bikin donat untuk camilan makan siang. Dan ternyata netizen tahu bahwa itu jawaban karena saya saking jengkelnya. Iya, betul. Jadi, baik. So people bisa membaca underline what you write. Dan Ibu sadar tidak kalau bicara tentang sosial media sebetulnya kan tidak semuanya ada yang baik begitu kan, bahkan ada juga yang menyerang begitu. Nyaman nggak sih dengan itu semuanya? Ya kadang-kadang kesal, tapi ya so what? It's a media platform, media sosial yang dipakai banyak orang. Ya kalau saya bisa jawab dengan lucu, dengan sarkas atau satir, ya it's okay. Kalau tidak, saya biarkan lewat saja, mute saja atau blok saja, selesai. Baik ya, namanya selalu menjadi perbincangan sekalipun. Saya ingin konfirmasi aja dalam kesempatan ini. Ibu setelah tidak lagi menjadi menteri, apa iya benar-benar tidak menjadi kader partai politik? Dari dulu saya bukan kader partai politik, sampai dengan hari ini masih golput. Artinya sebetulnya kalau sampai hari ini belum tentu ke depannya begitu ya Bu Susi ya? Iya, tidak tahu. So, saya orang yang simple saja, seperti air mengalir. Kenapa tidak terjun ke politik? Kan seorang Susi dengan nama besar sebetulnya mudah-mudah aja begitu kan untuk bisa duduk begitu kan di dunia politik. Ya saya tidak tahu apakah saya akan cocok dengan cara the way politik saat ini. Karena saya kadang-kadang lihat yang sering kali juga saya share di medsos saya adalah bahwa politik itu sekarang tuh belum ada yang manner is matter, itu nggak ada. Kayaknya politik itu nggak elegan gitu loh. It's so bad. Belum saya lihat politik yang menjunjung tinggi moral, lalu caring to people, lalu manner juga matter, itu saya belum lihat. Nah, saya tidak tahu apakah ada opportunity kalau saya terjun ke politik untuk menerapkan hal-hal tadi. Iya. Kalau tidak, ya saya mungkin tidak akan happy. Karena untuk saya, to be happy, moral is important, manner juga very big matter. Lalu people is the point of all we do politik kan, governing dan lain sebagainya. Baik. Nah kalau tiga itu tidak ada, saya belum tentu cocok. Most likely saya tidak akan bahagia gitu kan. Baik. Setidaknya kan saya ingin mengerjakan segala sesuatu tuh saya bahagia dan membahagiakan orang. Iya. Bukan jadi dibenci orang, bukan jadi dikucilkan orang. Saya belum tahu apakah kalau saya terjun ke politik akan mampu membawa itu, merubah itu dan mempunyai itu. Itu masih
sampai hari ini masih lot of concern gitu. Baik. Bahwa ya saya melihat politik itu bisa kita pakai untuk merubah komunitas menjadi lebih baik. Saya sadar itu. Apalagi di Indonesia ini kan politik istilahnya pemerintahan, cara kita mencapai kekuasaan harus melewati partai politik. Betul. Pintunya harus dari sana gitu ya. Ya. Tapi di satu sisi ya itu tadi masih banyak hal yang membuat saya concern. Berapa banyak kita mesti bargain untuk trade, untuk ditukar. Kita ingin bantu masyarakat, tapi kita menukarnya dengan hal-hal yang banyak untuk saya agak kurang etis, agak tidak elegan, agak tidak people orientation gitu loh, so selfish. Nah ini yang masih membuat saya bukan alergi tapi sedikit agak hesitate to jump in. Baik. Tapi agresivitas seorang Susi di media sosial dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang katanya sih ada kaitannya sama 2024. Ya, semua orang pikirnya seperti itu. Tapi logika aja, kalau saya tidak punya partai, bagaimana saya ingin masuk di 2024? Tapi yang PDKT banyak dong. Ya, yang pendekatan ya partai-partai kecil ya yang tidak mungkin membawa saya ke sana. Jadi apa yang diperkirakan orang itu ya sebetulnya it doesn't make sense. Oke. Jadi harus nunggu lamaran partai besar. Ya juga tidak mungkin. Cara saya, the way saya thinking dari hal-hal tentang governance, tentang termasuk tentang budget management dan banyak hal, itu tidak memungkinkan orang seperti saya disukai komunitas politik atau partai politik. Baik, nanti kita akan berbincang tidak hanya politik, tapi ada hal-hal lain yang tentu ingin kita dengar dari seorang Susi Pujiastuti adalah tentang bagaimana di masa pandemi COVID-19 ini bisa bertahan dan bagaimana seorang Pujiastuti kembali membangkitkan bisnisnya yang memang dirintis dari nol. Tapi nanti itu Ibu ya. Kita jeda dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. One on One akan segera kembali.